Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang telaah pemikiran Rifat Hasan. Kami akan menjelaskan 4 submateri, yaitu yang pertama biografi dari Rifat Hasan, yang kedua pemikiran penafsiran Rifat Hasan, yang ketiga latar belakang pemikiran dari Rifat Hasan, dan yang terakhir adalah komentar mufasir lain terhadap pemikiran Rifat Hasan. Saya akan menjelaskan 2 submateri. Yang pertama yaitu biografi dari Rifat Hasan. Mungkin jika kita sekilas mendengar nama Rifat Hasan, kita berpikir bahwa beliau itu seorang laki-laki, padahal beliau ini seorang feminis muslimah kelahiran Lahore, Pakistan, yang kelahirannya belum diketahui secara jelas, tapi ada informasi yang mengatakan bahwa beliau lahir sekitar tahun 1943 Masehi. Rifat Hasan ini berasal dari keluarga Sayyid kelas atas, dan ia adalah seorang putri dari 9 bersaudara, yang mana 5 laki-laki dan 3 perempuan. Ayahnya yang sering dipanggil sebagai Bewum Sahibah adalah seorang patriark di daerah tersebut, yang mana beliau itu sangat dihormati di daerahnya. Sementara ibu Rifat Hasan merupakan anak dari seorang yang terkemuka di daerah tersebut juga, yaitu Hakim Ahmad Subah, seorang penyair, ilmuwan yang terkemuka, dan seorang yang kreatif. Ayah dan ibu Rifat Hasan berasal dari kalangan keluarga paling tua dan paling terkemuka di kota tersebut. Keduanya merupakan orang tua yang baik karena menjamin seluruh kebutuhan hidup anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah kote atau bungalow yang luas dan yang sangat luas, dengan sebuah mobil mewah, yang mana pada saat itu hanya orang-orang yang kaya saja yang memiliki mobil, dan sebuah rumah yang mana di rumah tersebut diisi oleh para pembantunya yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Nah, Rifat Hasan menghabiskan waktu 17 tahun pertamanya dan masa hidupnya di rumah tersebut. 17 tahun pertama pada masa hidupnya itu beliau dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, karena ketakutan dan kesepian dan tiada kebahagiaan karena ada konflik pada rumah tangga atau pada keluarganya. Alasan utamanya adalah konflik yang mendalam antara kedua orang tuanya, yaitu persoalan pandangan hidup serta karakter dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang tradisionalis dan patriarkal sejati yang mempunyai keyakinan mengenai peranan seks. Ayah Rifat ini mengatakan bahwa yang terbaik bagi seorang perempuan adalah menikah di umur 16 tahun, yang mana suaminya dipilihkan oleh orang tuanya. Sedangkan ibunya itu memiliki pandangan yang bertolak belakang kepada ayahnya. Dengan ayahnya, ibunya tidak mau kompromi dengan kebudayaan Islam tradisionalis. Ia menolak kultur yang mana mendudukkan wanita di kasta kedua setelah laki-laki. Dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya, ibunya itu tidak patuh dan tunduk kepada ayahnya. Ibunya itu lebih sibuk dan lebih mementingkan untuk mendidik anak-anak perempuannya dibanding mendidik anak laki-lakinya, karena ibunya itu yakin anak perempuan yang lahir di masyarakat muslim akan menghadapi rintangan patriarkis yang sangat hebat. Jadi ibunya ini lebih memperhatikan anak perempuannya dibanding anak laki-lakinya. Pandangan dan cara hidup ayahnya yang demikian membuat si Rifat Hasan ini tidak akrab atau bahkan tidak memiliki hubungan yang baik terhadap ayahnya. Pada saat kanak-kanak, Rifat ini menolak secara mentah-mentah ketika ayahnya akan memindahkannya ke sekolah khusus perempuan. Kemudian di masa remaja, ia menjadi pemberontak yang bandel terhadap pandangan dan sikap tradisionalis yang memiliki pandangan sebagaimana budaya patriarki ayahnya.
Rifat juga berhasil menolak keinginan dan tradisi ayahnya yang tradisi ini tidak bisa ditolak oleh saudara-saudara perempuannya yang lain, yaitu menikah di umur 16 tahun. Keberhasilannya untuk menolak permintaan ayahnya ini tidak lepas dari dukungan dan perlindungan dari ibunya. Perbedaan prinsip antara kedua orang tuanya menyebabkan Rifat ini tumbuh memiliki pribadi yang sangat peka, kemudian pemalu dan sangat kesepian. Ia lebih suka menarik diri dari dunia luar menuju realitas batin. Dalam dunia, ia menemukan 3 hal yang telah memungkinkannya untuk melepaskan diri dari kehancuran hati dan kesulitan hidup, yaitu yang pertama, keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Kemudian dia juga suka seni menulis puisi dan kecintaannya yang mendalam terhadap buku. Keyakinan terhadap Tuhan telah membentuk pandangannya di masa kanak-kanak bahwa hidup adalah jihad fisabilillah. Rifat Hasan menempuh pendidikannya di sekolah campuran. Kemudian dia suka menulis dan suka membaca sejak masa kanak-kanak. Sejak umur belasan tahun ia sudah sering menuangkan pikiran-pikirannya lewat puisi dan sonata. Sonata itu istilah musik yang muncul pada abad 17 dan 18 yang diperuntukkan untuk karya seni instrumental, yang isinya kritik terhadap kondisi sosiokultural masyarakat patriarki saat itu. Pada usia 17 tahun, Rifat memulai perjuangannya sebagai seorang feminis. Yang kedua adalah pemikiran penafsiran Rifat Hasan. Pemikiran Rifat Hasan dalam pemahaman teks. Menurut Rifat Hasan, penyebab perempuan dipandang sebagai kaum sekunder di bawah laki-laki dalam berbagai hal berakar dari teologi yang selama ini hanya ditafsirkan oleh laki-laki. Rifat tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang disebut dengan teologi, namun ia menyatakan bahwa saat ini sangat penting sekali untuk mengembangkan teologi feminisme dalam konteks keislaman. Sebagaimana di Barat telah dikembangkan teologi feminis dalam konteks Kristen dan Yahudi. Di sini Rifat terlihat memahami dan mengadopsi teologi feminis yang ada di Barat. Adapun teologi feminisme yang berkembang di Barat merupakan bagian dari teologi pembebasan yang lahir dalam agama Kristen. Kalau dalam teologi pembebasan kelas yang tertindas adalah kaum miskin dan kaum yang tertindas lainnya, maka dalam teologi feminis yang berkembang di Barat yang tertindas yang dimaksud adalah perempuan. Bagi Rifat Hasan, teologi feminisme dalam konteks keislaman perlu dikembangkan walaupun berasal dari Barat, karena ia beralasan bahwa baik di Barat maupun dunia Islam, perempuan tertindas dan dianggap tidak setara dengan laki-laki, sehingga dianggap makhluk sekunder yang berada di bawah laki-laki. Dengan itu, teologi feminis perlu dikembangkan untuk membebaskan bukan hanya perempuan muslimah, tapi juga laki-laki muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil. Bagi Rifat, adanya diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan dan lingkungan umat Islam berakar dari pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran. Dalam bukunya Equal Before Allah, Rifat mengatakan bahwa terdapat tekanan dari berbagai pihak yang mengatasnamakan Islam terhadap perempuan. Mereka menganggap sistem patriarkal terlembaga dalam Al-Quran. Pandangan ini dinilai salah oleh Rifat. Menurutnya, jika firman Tuhan dipahami dengan baik, maka dapat memberikan kontribusi pengembangan emansipasi perempuan di dunia Islam. Artinya, tidak akan terjadi legitimasi atas ketimpangan gender. Dari situ, Rifat kemudian membangun metodologi yang digunakannya dalam memahami Al-Quran tentang perempuan, yang menyusun 3 prinsip interpretasi dalam memahami ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, linguistic accuracy, yaitu melihat tema dengan merujuk pada semua leksikon klasik untuk memperoleh apa yang dimaksud dengan kata itu dalam kebudayaan di mana ia dipergunakan. Yang kedua yaitu criterion of consistency, yaitu melihat penggunaan kata-kata dalam Al-Quran secara filosofis, konsisten dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, ethical criterion, yaitu bahwa praktik etis sesungguhnya harus terrefleksikan dalam Al-Quran.
pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Rifat Hasan. Kenapa kita penting untuk mengetahui latar belakangnya? Karena kebanyakan dari sebuah pemikiran itu tidak lepas dari latar belakang yang melingkupi pemikirannya. Menurut catatan sejarah, Rifat Hasan adalah seorang feminis muslimah yang lahir di Pakistan, tepatnya di Lahore ya. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun yang jelas Rifat Hasan itu terlahir di keluarga yang kelas atas, sayyid kelas atas. Ayahnya adalah seorang tradisionalis patriarki, dan sedangkan ibunya itu seorang feminis. Antara ayah dan ibunya ini memiliki pemikiran yang berseberangan. Kalau ibunya itu seorang pemikir feminis yang radikal, bahkan dikatakan radikal. Dari sinilah diketahui bahwa banyak pemikiran Rifat Hasan itu dipengaruhi oleh setting sosial historisnya. Jadi dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya juga. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ketika waktu remaja, Rifat Hasan menempuh pendidikan di sekolah berbahasa Inggris yang paling mewah di saat itu. Beliau mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dengan cukup baik, sehingga dari modal ini beliau sering menuangkan pemikirannya lewat tulisan-tulisan. Kemudian ketika menginjak di perguruan tinggi, beliau itu menempuh pendidikannya di Inggris, tepatnya di St. Mary College, University of Durham. Selama 3 tahun beliau kemudian berhasil memperoleh predikat cum laude di bidang sastra Inggris dan filsafat. Kemudian beliau melanjutkan studinya di bidang filsafat Islam di universitas yang sama, dan ketika pada usia 24 tahun beliau memperoleh gelar doktor di bidang filsafat Islam dengan disertasinya yang mengulas tentang Muhammad Iqbal, filsafat Muhammad Iqbal, yaitu seorang penyair dari Pakistan. Lebih lanjut, pada tahun 1974 secara serius Rifat mulai mempelajari teks Al-Quran dan melakukan reinterpretasi, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Dari situ muncullah pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada feminisme. Pada perjalanan berikutnya, pada tahun 1976, Rifat sudah menjadi profesor dan menjabat sebagai ketua jurusan program regionalis studi di Universitas Love Valley, Kentucky. Pada tahun 1988 sampai 1987, Rifat juga pernah menjadi dosen tamu di The Bentley School, Harvard University, dan beliau di sini menulis bukunya yang berjudul Equal Before Allah. Di samping itu banyak artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Teman-teman bisa dibaca di artikelnya. Nah, ketika di Pakistan itu terjadi Islamisasi pada pemerintahan Zia-ul Haq, beliau menjadi salah satu tim riset dan kondisi politik Pakistan pada waktu itu gencar untuk memerintahkan perempuan kembali ke rumah atau back to home. Sehingga dari sinilah Rifat Hasan muncul ide-ide dan pertanyaan-pertanyaan mengapa ketika ada Islamisasi perempuan itu harus terkungkung atau harus kembali lagi ke rumah. Sehingga dari sinilah muncullah berbagai latar belakang gagasan Rifat Hasan yang cukup beragam dan mengarah kepada feminisme. Jadi kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi gagasan
gagasan Rifat Hasan cukup beragam, antara lain faktor keluarga, pendidikan, sosial kultural, dan tidak kalah pentingnya adalah faktor politik. Baiklah, cukup di situ. Selengkapnya bisa dibaca di artikel. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan keterangan pada presentasi kali ini, tentang analisis kritis terhadap pemikiran Rifat Hasan. Dari pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa kegelisahan Rifat Hasan terhadap diskriminasi perempuan tidak lepas dari kondisi sosio-kultural, religius, bahkan politik di tempat Rifat Hasan tinggal. Yang diinginkan oleh Rifat Hasan adalah dengan teologi feminismenya adalah ingin membebaskan perempuan dari kungkungan laki-laki, kungkungan tradisi patriarki dan yang bertopeng di balik doktrin-doktrin teologis yang bertendensi dengan penafsiran teks-teks agama. Dengan metode historis kritis kontekstual, Rifat Hasan mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran atau hadis khususnya yang berkaitan dengan perempuan, atau minimal dia mempertanyakan kembali penafsiran ulama yang dirasa mengandung bias gender dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Dari cara inilah pemikiran Rifat Hasan feminisme memakai metode kental dengan metode hermeneutik dan bermuatan ideologi pandangan barat. Namun demikian, sebagaimana Rifat juga manusia, dapat tidak luput dari kesalahan. Di antaranya adalah beliau tidak konsisten, bahkan keliru, terutama ketika melakukan kritik sanad terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di samping itu, beliau terkesan agak emosional dan tergesa-gesa dalam mengkritik pandangan-pandangan ulama terdahulu. Bahkan dalam memahami hadis tersebut cenderung tekstualis dan skriptualis, sehingga seakan-akan hadis tersebut mengasumsi adanya misoginis atau kebencian terhadap perempuan, padahal belum tentu hal itu sebagaimana yang diasumsikan oleh Rifat Hasan. Kritik atau pertanyaan yang dapat diberikan kepada Rifat Hasan adalah, apakah benar bahwa penafsiran tentang Hawa diciptakan dari Adam oleh para ulama dulu dimaksudkan untuk memujukkan seorang perempuan sebagaimana yang diasumsikan oleh Rifat Hasan? Jangan-jangan hal itu hanya asumsinya beliau, meskipun secara empirisnya perempuan banyak tidak mendapatkan keadilan yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Menurut Rifat Hasan juga, penafsiran dianggap benar jika itu sesuai dengan prinsip keadilan. Padahal keadilan sendiri menurut Rifat Hasan itu harus sama, 50 banding 50. Hal ini akan menimbulkan persepsi lain tentang ukuran keadilan itu sendiri. Masing-masing orang akan menentukan keadilan itu sendiri, sehingga penafsiran itu akan menjadi liar. Oleh karena itu, bagaimanapun gagasan Rifat Hasan masih mungkin untuk ditalaah ulang dan masih dicari celah-celah kekurangannya, meskipun di samping itu mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya dia itu menciptakan cukup kreatif dan inovatif untuk menciptakan hal-hal yang pemikiran baru. Perlu dicatat bahwa pemikiran Rifat Hasan itu tidak semuanya baru. Banyak pemikiran-pemikiran sama dengan pemikir sebelumnya. Tapi paling tidak ia juga telah berupaya untuk membuka kemungkinan penafsiran baru terhadap ayat-ayat Al-Quran yang selama ini ditafsirkan oleh kaum laki-laki, seakan-akan merupakan taken of granted hingga nyaris tanpa kritik. Kesimpulan umum yang dapat ditarik mengenai pandangan Rifat Hasan adalah bahwa Islam atau Al-Quran sesungguhnya sangat apresiatif terhadap posisi perempuan atau tidak diskriminatif terhadap perempuan.
Al-Quran sesungguhnya mendudukan posisi perempuan setara dengan laki-laki di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah takwa. Yang di sini hal yang menurut Ifat Hasan, adanya gagasan atau anggapan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu hanya dipengaruhi oleh teologis atau asumsi teologis yang keliru. Hal itu dianggap disebabkan oleh penafsiran-penafsiran yang dipengaruhi oleh tradisi Yahudi Kristen yang masuk lewat hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang berbau Israiliyat. Mungkin cukup begitu teman-teman. Yang tidak dimengerti silakan ditanyakan atau baca makalahnya biar lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.